Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nelly Afda Septiana dengan NIM 210 10 211 0041. Di sini saya akan mempresentasikan tentang kepemimpinan setelah Nabi wafat pada masa Khulafaur Rasyidin. Rumusan masalah yang saya ambil yaitu yang pertama, bagaimana biografi Abu Bakar As-Siddiq dan kepemimpinannya. Yang kedua, bagaimana biografi Umar bin Khattab dan model kepemimpinannya. Yang ketiga, bagaimana biografi Utsman bin Affan dengan model kepemimpinannya. Yang keempat, bagaimana biografi Ali bin Abi Thalib dan model kepemimpinannya. Yang kelima, hambatan apa saja yang terjadi pada saat kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Dan yang terakhir, usaha apa saja yang dilakukan Khulafaur Rasyidin untuk mengatasi masalah hambatan tersebut. Pemimpin yang sukses adalah pemimpin yang dicintai oleh yang dipimpinnya, sehingga pikirannya selalu didukung, pemerintah selalu diikuti, dan rakyatnya membelanya tanpa diminta terlebih dahulu. Figur kepemimpinan yang mendekati penjelasan tersebut adalah Rasulullah beserta pada sahabatnya Khulafaur Rasyidin. Khulafaur Rasyidin sendiri bermakna pengganti-pengganti Rasulullah yang cendekiawan. Adapun pencetus nama Al-Khulafaur Ar-Rasyidin adalah dari orang-orang muslim yang paling dekat dari Rasul setelah meninggalnya beliau. Khalifah Ar-Rasyidin itu terdiri dari Abu Bakar, Utsman, Umar, dan Ali yang memimpin secara bergantian. Baik, yang pertama yaitu bagaimana biografi Abu Bakar As-Siddiq dan masa kepemimpinannya. Nama asli beliau yaitu Abdullah ibnu Abi Quhafa bin Tamim. Pada masa jahiliyah, ia dipanggil Abdul Ka'bah. Setelah masuk Islam, Nabi mengganti namanya menjadi Abdullah Abu Bakar. Abu Bakar sendiri lahir di Mekah pada tahun 572 Masehi, tidak lama setelah kelahiran Nabi Muhammad SAW. Abu Bakar sendiri sahabat Nabi yang terkenal dengan kedermawanannya. Untuk melindungi umat Islam yang tertindas di Mekah, Abu Bakar tidak segan-segan menggunakan kekayaannya. Tentu saja, salah satu kisah terkenal yang menggambarkan kedermawanannya adalah ketika ia menebus Bilal bin Rabah dari tangan majikannya, yaitu Umayyah bin Khalaf. Melalui Abu Bakar, Allah menolong hambanya yang beriman teguh. Melalui Abu Bakar juga banyak warga Mekah yang mengumumkan masuk Islam seperti Umar Utsman bin Affan, Abdullah bin Auf, Thalha bin Ubayyah, dan lain sebagainya, yaitu para sahabat yang berbeda agama masuk Islam atas ajakan Abu Bakar. Merekalah yang kemudian disebut sebagai as-sabiqunal awwalun. Yang selanjutnya yaitu model kepemimpinan Abu Bakar bersifat terpusat atau tersentralisasi, dengan kekuasaan legislatif, eksekutif, dan juga yudikatif terpusat di tangan khalifah. Abu Bakar masih mempertimbangkan bagaimana penyelesaian masalah tersebut seperti bagaimana pada zaman Nabi Muhammad SAW. Aksi politik Abu Bakar sangat efektif dan berdampak positif. Pada masa pemerintahan Abu Bakar hanya berlangsung singkat, yaitu hanya 2 tahun. Meski berumur pendek, Abu Bakar tetap menjalankan tugasnya dengan sepenuh hati dan terus-menerus memperjuangkan kepentingan Islam. Yang selanjutnya yaitu bagaimana biografi Umar bin Khattab dan model kepemimpinannya. Umar bin Khattab bernama lengkap Umar bin Khattab bin Nafil bin Abdul Uzay bin Rabah bin Ka'ab bin Lu'ay al-Quraisy, putra Nufail al-Quraisy dari suku Bani Adi, salah satu suku-suku dari Quraisy. Umar bin Khattab dibesarkan seperti anak-anak lainnya. Seperti pemuda lainnya pada masa jahiliyah, Umar akrab dengan minumannya keras dan mempermainkan perempuan. Untuk yang selanjutnya yaitu pada masa pemerintahan Umar bin Khattab, Islam berkembang sangat pesat. Umat Islam terjamin keamanan, kemakmuran, juga kedamaiannya. Wilayah kekuasaan Islam meluas dan berkembang. Islam meluas ke Libya, Persia, Irak, dan lain sebagainya. Umar merupakan sosok pemimpin yang pada masa pemerintahannya selalu mengikuti kebijakan revisioner yang belum pernah terlihat sebelumnya. Kepala yang pertama kali membuat kalender Hijriah, mengumpulkan orang-orang untuk sholat tarawih berjamaah. Selain itu, Umar juga pemimpin yang selalu melakukan dan mencapai hal-hal baru yang belum pernah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin sebelumnya. Selanjutnya yaitu biografi Utsman bin Affan dan model kepemimpinannya.
Nama lengkap beliau adalah Utsman bin Affan bin Abdul Al-As bin Umayyah bin Abdul Asyam bin Abdul Al-Manaf bin Qusay. Lahir pada tahun kelima kelahiran Rasulullah SAW. Namun ada yang mengatakan bahwa dia lahir pada tahun ke-6 setelah tahun gajah dari suku Umayyah, suku Quraisy yang sangat dihargai kekayaannya. Utsman memiliki kedudukan yang mulia. Nabi sangat mengagumi penampilan tampan Utsman dan kecemerlangan karakternya. Kedudukan Utsman yang begitu mulia di sisi Nabi membuatnya sangat disegani di kalangan umat Islam. Pada masa Abu Bakar dan Umar, pendapat Utsman didengarkan dan selalu diperhatikan. Tak heran kalau Utsman bin Affan mengangkatnya sebagai anggota. Selanjutnya yaitu model kepemimpinan Utsman bin Affan menjadi khalifah selama 12 tahun. Ini adalah pemerintahan terpanjang di era Khulafaur Rasyidin. Pemerintahan Utsman bin Affan dibagi menjadi 2 periode. 6 tahun pertama merupakan masa pemerintahan yang baik. Sedangkan 6 tahun sisanya merupakan masa pemerintahan yang buruk. Yang mengecewakan banyak orang di bawah Utsman adalah kebijakannya yang membesarkan keluarganya. Pencapaian terpenting dari pemerintahan Utsman adalah menulis kembali Al-Quran yang ditulis pada masa Abu Bakar untuk menyatukan umat Islam dalam satu mushaf dengan ejaan, bacaan, dan juga urutan surat yang sama. Untuk yang selanjutnya yaitu biografi Ali bin Abi Thalib dan kepemimpinannya. Nama lengkapnya adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Lu'ay bin Kilab bin Qusay. Nama ibunya adalah Fatimah binti As'ad bin Hasim bin Abdul Manaf. Saat lahir, ibunya menamai Hadar, yang berarti singa. Namun ayahnya lebih suka memanggilnya Ali, yaitu yang artinya tinggi dan mulia. Model kepemimpinan Ali bin Abi Thalib yaitu Ali bin Abi Thalib menjadi khalifah selama 6 tahun. Pemerintah Ali bin Abi Thalib adalah salah satu kekacauan. Pemerintahan Ali bin Abi Thalib bukannya tanpa pemberontakan. Pemberontakan yang dilakukan oleh Talha, Zubair, dan Aisyah. Pemberontakan itu terjadi karena Ali bin Abi Thalib tidak mau menghukum para pembunuh Utsman dan mereka membalas darah Utsman yang bertumpah secara zalim. Yang kelima yaitu hambatan yang terjadi saat kepemimpinan Khulafaur Rasyidin. Di samping perkembangan peradaban Islam yang pesat pada masa Khulafaur Rasyidin, ada juga hambatan atau tantangan yang terjadi pada saat itu, yaitu yang pertama, munculnya nabi-nabi palsu setelah pasca meninggalnya Rasulullah SAW. Yang kedua, munculnya kelompok-kelompok pemberontakan baik dari luar Islam terlebih dari dalam Islam itu sendiri. Yang ketiga yaitu terjadinya perpecahan kaum muslimin yang dipicu oleh kelompok-kelompok tertentu yang berkeinginan menduduki posisi kekhalifahan. Akhirnya orang-orang Islam pada masa itu saling membunuh satu sama lain. Dan salah satu tokoh yang terkenal berambisi merebut kekuasaan yaitu adalah Muawiyah dan juga Zubair. Dan masih banyak lagi yang lainnya yang berambisi untuk menjadi khalifah juga. Yang terakhir yaitu usaha yang dilakukan Khulafaur Rasyidin untuk mengatasi hambatan. Usaha-usaha yang dilakukan umat Islam dalam mengatasi hambatan-hambatan yang terjadi pada masa khalifah yaitu yang pertama, para nabi palsu dibasmi, baik dengan cara damai. Bagi kelompok yang tidak mengindahkan ultimatum dari khalifah, maka jalan terakhirnya adalah dibasmi dengan cara diperangi. Yang kedua, mengatasi pemberontakan juga ditempuh dengan 2 cara, yaitu yang pertama perjanjian damai atau yang kedua yaitu perang. Namun, yang dilakukan dalam mengatasi masalah ini tidak ada yang berhasil, hingga akhirnya Ali bin Abi Thalib meninggal terbunuh. Justru saat situasi ini kembali damai ketika Hasan ibnu Ali menyerahkan tahta kepemimpinannya kepada Muawiyah yang sangat berambisi menjadi pemimpin kaum muslimin. Dengan penyerahan kekuasaan itu, maka berakhirlah pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Sekian presentasi dari saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.